Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate teman-teman untuk Bitcoinnya. Dan selamat pagi di hari Sabtu teman-teman ya. Jadi abis ini juga saya ada kegiatan pergi ya. Jadi mungkin sekarang udah ataupun lagi bisa nih bikin video ya. Udah daripada sore atau malam, saya record sekarang aja ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoinnya. So ini ada info yang kurang bagus. Pertama ini dari Polkadot ya teman-teman. Ini datang dari Polkadot ya, foundernya itu udah step down jadi CEO ya. Jadi memang udah mengundurkan diri dari CEO. Jadi ya ini menjadi salah satu bad news juga untuk si Polkadot ya teman-teman. Ini untuk informasi yang pertama. Kemudian ini untuk informasi yang kedua ya. Jadi ini istilahnya informasinya itu datang dari Watcher Guru yang di report dari WSG report ya. The Fed itu bakal menaikkan interest rate itu 0,75 yang akan mendatang, yaitu di mana nanti pada awal bulan November teman-teman ya. Pada awal bulan November mereka udah announce nih bakalan naikin 0,75. Nah ini menurut saya pribadi cukup menarik ya. Biasanya kan dia mau menaikkan suku bunga itu nggak belak-belakan gitu ya, diinfoin kalau misalkan seperti ini benar gitu ya, benar diinfokan bakalan nanti nih gue bakal naikin 0,75. Jadi kan ada sesuatu nih teman-teman. Bisa aja ya, bisa aja nanti malah kenaikan suku bunga atau menjelang kenaikan suku bunga ya market malah recovery. Karena memang apa? Karena memang pelaku pasar itu udah banyak yang tahu, oh ya udah dia udah mau naikin 0,75, lalu apa gitu? Apa bedanya nanti dan sekarang? Karena udah sama-sama tahu, tinggal eksekusinya aja gitu kan teman-teman. Jadi memang adanya possible untuk si market ini malah bisa rebound karena memang sudah diinfokan terlebih dahulu nih ya di Twitter Watcher Guru. Dan untuk kalau misalkan kita lihat langsung ke WSG reportnya juga di sini teman-teman ya, Twitternya The Wall Street Journal. Jadi memang the Fed official are preparing to raise rate by 0,75 poin. Jadi udah persiapan nih ya mau naikin 0,75% the next month, berarti November. Dan sekarang ini lagi didebatin ya, lagi dirapatin nanti setelah kenaikan suku bunga yang akan mendatang. Mereka itu lagi prepare bagaimana ya, dan mempertimbangkan untuk memperlambat kenaikan suku bunga. Wah ini pertanda yang cukup baik. Bisa aja nanti mereka menaikinnya cuma 0,5, 0,25 gitu ya. Jadi diulur-ulur makin lama sampai akhirnya mereka tidak menaikkan suku bunga lagi, bahkan menurunkan suku bunga mungkin di tahun depan. Dan ujung-ujungnya QE. Nah itu yang benar-benar perlu kita nantikan teman-teman. Jadi memang ini menjadi salah satu hal yang cukup positif dari segi mereka udah announce mau naikin berapa dan apa yang dipertimbangkan setelah kenaikan suku bunga nanti ya di bulan November. Oke, jadi menurut saya ini cukup menarik sekali ya. Next ini untuk di XY dulu secara time frame 1 jam ya. Ini secara time frame 1 jam kemarin dia udah mampu break dari area high terakhirnya dia di box warna orange ini yang 3 kali ke atas ya teman-teman. Dan dia mampu break ya, retest ke box warna merah ini, dimana itu adalah area strong resistannya untuk di XY dan mendapati rejection cukup keras dari area sana sampai masuk kembali ke kandang supportnya teman-teman ya di kisaran 111,7 111,8. So untuk posisi saat ini yang perlu kita perhatikan ya, untuk dia potensinya lanjut turun ya, mungkin ngejar ke next target 110,8 ya. Bisa aja dari area sini dia little bit mantul gitu ya, sideway atau membuat range sideway mantul dulu gitu ya, sebelum dia bisa melanjutkan penurunan lagi ya. Jadi palingan itu yang mungkin skenario yang kita bisa perhatikan secara jangka pendek, khususnya di weekend ini untuk si DXY. Jadi ya cukup baik untuk market ya teman-teman. Next ini untuk si USDT dominan secara time frame 1 jam. Jadi memang terakhir kali dia udah masih lanjut naik dan testing ya di strong resistance area di box kuning ini di sekitaran 7,96 ya sampai 8,08% dan mendapati rejection lumayan. Dan posisinya yang perlu kita lihat sekarang ini adalah tahanan dia terdekat itu adalah EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya. Jadi kan secara overall dia bermain di dalam range channel ini ya. Bisa aja untuk dia at least ngeretest ke swing low terakhir dia di sekitar 7,74% atau sedikit lebih bawah lagi di trendline support bawahnya garis merah ini di sekitar 7,65% ya, kisaran-kisaran area situ yang berpotensi di testing dulu sama si USD domain. Jadi secara short term kalau memang dia benar-benar melanjutkan penurunan seperti ini ya, untuk market ataupun cryptocurrency ya sangat-sangat positif lah, bisa aja melanjutkan penguatan ke next target resisten terdekatnya
Gitu palingan teman-teman ya. Next, untuk si Bitcoin ya, palingan ini secara daily time frame yang perlu kita perhatikan adalah dia ini kemarin sudah drop sampai 18.600, di mana itu masuk ke kandangnya lagi, ke dalam base support kuatnya lagi, dan mendapati reaksi yang cukup signifikan. Ya, kita bisa lihat ini dari closing candle secara daily pun dia bikin tail candle sangat panjang ya, teman, lumayan panjang lah, nggak sangat. Ya, yang sebelumnya ini udah sangat panjang, yang ini lumayan panjang lah ya. Nah, ini pertanda cukup baik untuk si Bitcoin. Ya, kalau misalkan dia benar-benar istilahnya confirm untuk, ya istilahnya dari segi buyersnya gitu ya, mau menahan laju penurunan si Bitcoin untuk mendongkrak naik lagi, ditambah juga dari secara news yang tadi sudah saya sampaikan, ya bisa aja, bukanlah hal yang mustahil untuk Bitcoin at least ngejar lagi testing di resisten kuatnya secara daily time frame, dimana di situ adanya trendline resisten garis warna merah plus juga EMA34 dan garis kuning ini yang sebelum jadi support and resisten itu di sekitaran $19.500. Ya, jadi secara daily itu dulu yang benar-benar perlu diperhatikan ya untuk area resisten kuatnya, sampai nanti kita lihat dulu apakah dia mampu break ya, dan breaknya itu full power atau cuman break sedikit kemudian sideways seperti yang kemarin saya sampaikan. Kalau misalkan breaknya dia nggak terlalu full power atau ya breaknya biasa aja gitu ya, kemudian dia malah sideways aja, ini adanya kecenderungan untuk ya udah power buyer cuman sekuat itu aja, semampu itu aja, teman-teman, bisa aja malah nanti terbreakdown lagi. Itu yang perlu diwaspadai ya sama teman-teman sekalian untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next, ini untuk Bitcoin secara hourly time frame-nya. Jadi yang paling kita perhatikan. Oke guys, kemudian ini untuk secara hourly time frame ya. Palingan kalau secara hourly ya kita bisa lihat kemarin itu drop lumayan signifikan. Cuman reboundnya itu juga cepet banget gitu ya. Jadi di sini ya bisa dibilang V-shape recovery, walaupun sempet ya ini 1, 2 dan potensial ketiga ya bisa dibilang triple bottom, ataupun kalau misalkan kita lihat dari sini juga double bottom kemarin juga bisa. Cuman sayangnya kemarin terbreakdown signifikan, tapi ya recovery-nya itu cepet banget juga ya, recovery-nya cepet banget juga. Dan sekarang yang perlu kita perhatikan adalah di sini adanya trendline resisten yang sudah di break ya. Di sini sebelumnya kena touch ya teman-teman, di sini kita bisa perhatikan sama-sama. Ini 1, 2 ya, dan ini udah mampu di break lah. Sekarang ini posisinya dia lagi testing ya terhadap EMA34 dan 55 dan juga si trendline resisten itu teman-teman. Jadi so far kalau misalkan seperti ini dia mampu bertahan di atas at least di kisaran 19.100-an, $19.050 ya, next target kita bisa lihat untuk dia ya going lagi ke kisaran next targetnya di sekitaran 19.300-an sampai $19.400, yang sebelumnya kita juga bisa perhatikan ini kena reject, di sini kena reject, dan terakhir kali juga kena reject. Itu menjadi next target resisten terdekat untuk si Bitcoin ya secara time frame hourly. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi untuk time frame 4 jamnya yang kita bisa perhatikan juga sebelumnya, maksudnya pada pergerakan sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita hubungkan nih 1, 2 dan ketiga ya. Di sini udah 3 kali kena atas dan mendapati rejection lumayan kuat juga. Ya, maka mungkin trendline untuk secara time frame yang lebih besar, time frame 4 jam ini bisa dipergunakan juga. Jadi at least kalau misalkan Bitcoin dari area sini melanjutkan kenaikan ya di kisaran 19.300 sampai 19.400, di situ adanya confluence of resistance. Jadi kita bisa perhatikan terlebih dahulu apakah dari area situ dia cuma sekedar retest kemudian drop lagi lebih signifikan, atau malah dari area situ dia mampu flip ya, retest kemudian melanjutkan penguatan yang mungkin ngejar $20.000 ya. Jadi palingan itu dulu yang perlu diperhatikan, dan mungkin ini juga menjadi salah satu dampak atau efek juga karena berita yang dikeluarkan juga dari The Wall Street Journal ya, dimana The Fed itu akhirnya announce mau naikin 0,75% untuk kenaikan suku bunga yang akan datang di bulan November. Jadi palingan itu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan mengenai cryptocurrency khususnya Bitcoin untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.